Wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah melaksanakan sholat Isya secara berjamaah dan tentu kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh ibadah yang telah kita lakukan sampai pada malam ini, yakni malam ke-19 di bulan suci Ramadan, ternilai sebagai ibadah yang insya Allah akan dilipat gandakan pahalanya. Jamaah yang berbahagia, di dalam agama kita yang terpenting adalah bagaimana memurnikan Allah sebagai Tuhan kita. Bagaimana memposisikan diri kita ini sebagai hamba Allah yang hanya menyembah satu-satunya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu jamaah yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin kembali mengingatkan. Saya katakan mengingatkan karena sesungguhnya kita ini semua boleh jadi sudah paham, tetapi terkadang kita abai terhadap apa yang kita pahami. Yang saya maksudkan adalah bahayanya sikap riya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa riya itu menjadi sesuatu sifat yang atau sikap yang dilarang di dalam agama kita? Ini tentu karena ada kaitannya dengan ketidakkonsistenan kita di dalam beribadah, khususnya di dalam mentauhidkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena riya jamaah yang berbahagia adalah sikap di mana manusia ingin diperhatikan oleh selain daripada Allah, khususnya di dalam beribadah. Jadi ingin diperhatikan, ingin dilihat oleh selain daripada Allah. Sementara di dalam ajaran Islam jamaah yang berbahagia mengajarkan kita bahwa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan itu sering kita ulang-ulang bagi kita yang membaca doa iftitah seperti ini di awal-awal rakaat atau di rakaat pertama. Kita menegaskan inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku, lillahi rabbil alamin, semuanya karena Allah dan untuk
mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jamaah yang berbahagia dasarnya sangat kuat. Sehingga nanti sikap ria itu adalah sikap atau sifat yang tidak boleh ada di dalam diri kita. Karena ini bisa menjadi virus, bisa menjadi racun. Akhirnya kemudian pahala yang kita harapkan dari segala ibadah yang telah kita lakukan itu menjadi dikali nol, batal semua. Coba bayangkan jamaah yang berbahagia, semua apa yang kita lakukan di muka bumi ini sebagai umat mukmin itu bisa kita jadikan sebagai sumber pahala. Semuanya bisa kita lakukan ya dengan menjadikannya sebagai sumber pahala. Caranya adalah dengan kita menetapkan bahwa apa yang kita lakukan itu adalah karena Allah. Ya. Apapun yang kita lakukan semuanya karena Allah, bukan karena yang lain. Pasti mendapatkan pahala. Ya. Tetapi kadang-kadang kita ini lalai jamaah yang berbahagia, apalagi ada yang namanya setan yang sering sekali memunculkan ya keinginan untuk dilihat oleh orang lain, untuk diperhatikan oleh orang lain, apalagi untuk dipuji oleh orang lain. Nah ini, apalagi jamaah yang berbahagia, cuma dua saja yang Allah sampaikan ke kita sebagai kabar gembira bagi yang ingin mau masuk surga. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Iman dan amal soleh. Kalau mau masuk surga kata Allah, iman dan amal soleh. Tidak cukup kalau hanya iman saja. Tidak cukup kalau hanya kita ini mempercayai adanya Allah, mempercayai adanya nabi-nabi, mempercayai adanya malaikat dan seterusnya. Tapi perlu pembuktian. Ya. Bahkan di antara kita sudah jauh sebelumnya sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Mengaku diri sebagai mukmin. Ya, mengaku, kita mengaku, di antara kita mengaku sebagai mukmin, percaya kepada Allah, percaya kepada hari akhirat. Tapi apa kata Allah? Wa ma hum bimu'minin. Pada hakikatnya mereka itu tidak mukmin. Jadi kadang manusia itu mengaku mukmin, mengaku matappo lor Allah Subhanahu wa taala neki arisesena Allah Subhanahu wa taala tidak diakui sebagai orang mukmin. Mengapa jamaah yang berbahagia? Karena apa yang selama ini diimani bertentangan dengan kelakuannya atau perbuatannya. Beriman kepada Al-Quran. Al-Quran mengatakan jangan, tetapi melakukan, berarti tidak sinkron jamaah yang berbahagia imannya dengan amaliyahnya, dengan perbuatannya. Nah ini bahaya. Kalau kita cuma sekedar mengaku mukmin, tetapi ternyata di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak diakui kita sebagai mukmin sebenarnya. Ya. Apalagi kalau sudah dihinggapi oleh penyakit ria ini, jamaah yang berbahagia. Selalu ingin diperhatikan oleh orang lain di dalam beribadah, dan ini sangat biasa, fenomenal sekali jamaah yang berbahagia. Kita lihat
Iya. Yang sering pasang status-status, yang sering pasang pada tiktokan jamaah, yang sering kali ada di antara kita tidak sadar bahwa apa yang kita lakukan itu sesungguhnya itu adalah benih-benih ria atau sikap-sikap ria yang kita lakukan. Ya, alangkah ruginya kita. Alangkah ruginya kita. Ini contoh saja yang sering kita lihat. Sedang melakukan ibadah haji atau ibadah umroh, dan bukan sedikit pengeluaran jamaah yang berbahagia dikeluarkan untuk sampai di Baitullah, di Mekah atau di Madinah. Kita keluarkan banyak biaya dan energi. Kemudian sampai di sana, apa yang kita perlihatkan? Kita pasang status, ya, seolah-olah dia beribadah, tawaflah misalnya, sambil dia pegang kamera. Ya, dia memperlihatkan kira-kira jamaah yang berbahagia apa tujuan yang sebenarnya dilakukan hal-hal seperti ini kalau bukan untuk memperlihatkan kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi karena ingin dipuji dan seterusnya jamaah yang berbahagia. Ya. Nah, ini perlu diketahui bahwa di dalam kita beraktivitas, ini penyakit ria ini bisa jadi muncul dalam 3 kesempatan jamaah yang berbahagia. Yang pertama, pada saat sebelum kita melakukan kegiatan itu sudah bisa muncul. Jadi belum kita lakukan, sudah ada dalam diri kita memang, nanti saya ini akan men-share supaya orang menilai bahwa oh saya sudah ada di Mekah misalnya. Belum dia lakukan, jadi belum berangkat, pahalanya sudah batal. Yang kedua, pada saat dia melakukan, boleh jadi di awal tadi niatnya bagus, jamaah yang niatnya bagus, rencananya bagus, lillahi ta'ala. Tapi ketika di tengah pelaksanaan ibadah, muncul lagi itu, muncul, ya, oh di dekatnya kebetulan ada orang yang mengenalnya, maka dia berusaha bagaimana memperbaiki ibadahnya karena menganggap oh nanti saya dinilai oleh teman saya atau kenalan saya ini, maka saya memperbaiki. Hati-hati, ini bukan karena Allah, tetapi karena teman kita, karena tetangga kita, karena orang lain. Maka salat yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan pada saat itu tidak ada nilainya, jemaah yang berbahagia. Pada saat kita melakukan. Yang kedua, yang ketiga boleh jadi juga setelah melakukan, nanti setelah melakukan sudah sempurna ibadah kita, muncul lagi itu virus, muncul lagi itu penyakit. Rencananya bagus, sudah bagus lillahi ta'ala, waktu dia lakukan juga lillahi ta'ala, tapi setelahnya itu wah, muncul banyak komentar-komentar yang mengundang orang bertanya-tanya, sehingga kedengarannya bahwa ini orang ya hanya ingin memperlihatkan bahwa dirinya telah menunaikan ibadah ini. Banyak jamaah yang berbahagia, tentu kita tidak menyadari hal ini. Tetapi sekali lagi, saya katakan bahwa ini adalah penyakit yang sangat membahayakan bagi ibadah kita jamaah yang berbahagia. Iya. Apalagi dalam surah Al-Ma'un, itu ayat 6, jamaah yang berbahagia. Yura'un. Iya. Ada orang sholat, boleh jadi ya tadinya ya murni karena Allah, tetapi faktor ya suasana, situasi yang yang membuat hatinya itu berubah, ya bukan lagi karena Allah, boleh jadi karena ada atasannya, karena ada kenalannya, sehingga sholatnya itu lagi berubah. Nah ini bahaya.
fawailul lil musallin. Neraka wail bagi orang yang sholat. Ya. Jamaah yang berbahagia, lebih-lebih ya ketika kita melihat apa yang dinyatakan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ya 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Coba perhatikan garis bawahi. Allah wanti-wanti kita, wahai yang telah mengaku beriman, wahai yang telah mengaku mukmin. Ya, kita semua kan sudah mengaku mukmin, kita yang kena. Ya, mereka yang tidak mukmin yang tidak kena, tidak masuk, karena kita yang dipanggil. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan engkau membatalkan pahala kebaikan-kebaikan kamu. Jadi sedekahatikum di situ bukan bermakna hanya sedekah saja ya. Ya, tapi semua sedekah itu bermakna kebaikan-kebaikan. Jadi sedekah itu adalah payungnya semua kebaikan yang kita lakukan. Ya. Bukan sedekah hanya sekedar memberikan secara materi. Bahkan Rasulullah mengatakan senyummu ya untuk membahagiakan saudaramu itu adalah sedekah. Ya. Pokoknya kullu ma'rufin sadaqah. Segala yang baik-baik yang kita lakukan itu adalah sedekah. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kamu batalkan. Jangan kamu pernah membatalkan pahala kebaikan yang telah kamu lakukan. Ya. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Yang seperti orang menafkahkan hartanya tetapi mau dilihat oleh orang lain, bukan karena Allah dia melakukan. Ya. Famathaluhu kamasali safwan alaihi turab wa asabahu wabilun fatarakahu salda, kata Allah. Allah menggambarkan ibaratnya ya orang ini ibaratnya seperti batu, katanya batu licin. Di mana batu licin itu di atasnya ada tanah, kemudian turun hujan lebat. Turun hujan lebat, maka segala yang ada tadi di atas batu licin itu habis seketika karena terhempas oleh air hujan. Jamaah yang seperti itulah gambarannya. Ya, pahala atau ibadah yang dilakukan oleh kita seandainya ada di dalamnya sikap riya, semua batal semua. Bayangkan jamaah yang berbahagia, sudah beberapa kali misalnya dia melakukan ibadah umrah, ibadah haji, lantas kemudian kembali ke tanah airnya menceritakan, kemudian ada sikap-sikap ingin dipuji, ingin ya diketahui bahwa dia itu memiliki harta yang banyak dan seterusnya, bukan karena Allah. Nah, ini berbahaya jamaah yang berbahaya. Ini virus. Jadi sekali lagi, mari sebagai umat Islam, orang mukmin, ya sekian banyak ibadah yang kita lakukan, dan memang sekian banyak ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita lakukan sebagai bentuk amal soleh dan dijanjikan oleh surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sayang, seribu sayang jamaah yang berbahagia, kalau justru di akhir endingnya bukan surga yang kita temukan, tetapi justru neraka yang kita masuki. Nauzubillahi min zalik. Demikian, barangkali ada manfaat dan berkahnya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.